Kita mulai, Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Berajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV. Senang sekali kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di udara dan berbincang mengenai agama kita, khususnya yang sudah diatur segala sesuatunya oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Kita akan berbincang pagi ini bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan sebuah tema yang barangkali baru kali ini atau memang baru kali ini kita bahas mengenai muslimah dalam Islam, yaitu WFH, bukan work from home ya, bukan work from home atau bekerja dari rumah, tapi woman for home atau wanita untuk rumah-rumah mereka. Seperti apa Islam mengatur wanita muslimah yang ada di dalam rumah atau lebih baik di rumah? Nanti kita akan bahas lebih kurang sama 1 jam ke depan bersama guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir untuk saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Ustaz? Alhamdulillah. Walaupun agak kurang flu Ustaz ya. Agak sedih. Tapi tetap semangat Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kita akan membahas sebuah tema yaitu WFH atau Woman for Home atau wanita untuk rumah-rumah mereka Ustaz. Yang pastinya Islam sebagai agama kita yang sempurna itu sudah mengatur segala sesuatunya termasuk perkara wanita atau perkara muslimah kita Ustaz. Mungkin pertanyaan pertama yang akan kita perlu ketahui Ustaz, apa sih sebenarnya peran penting wanita ini di dalam Islam Ustaz, khususnya dalam agama kita? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berjumpa dalam pembahasan tema-tema yang sangat penting untuk kita bahas di dalam syariat kita. Salah satunya adalah tentang tema wanita di dalam Islam. Bagaimana peran dan tugasnya yang harus dikerjakan dan harus dilakoni oleh seorang wanita. Saya berterima kasih kepada saudara saya Seterai yang senantiasa setia mendampingi dalam kegiatan-kegiatan dakwah di pagi ini dalam kegiatan podcastnya. Saudara-saudara, para ikhwah yang berperan di balik layar, ya, ada saudara Khudri dan Adnan yang berada di studio, serta saya ingin menyapa seluruh teman-teman para pendengar Radio Robani 91,1 FM dimanapun berada, dan para pecinta KMTV dan seluruh teman-teman yang bekerja sama dalam kegiatan dakwah ini. Dalam Islam kita harus berbicara tentang peran wanita, karena sesungguhnya Islam sangat memuliakan wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa walaysa dzakaru kal untha, bahwa tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Kita harus meyakini bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kemuliaan dan kelebihan. Ketika berbicara tentang wanita khususnya, maka kita berbicara tentang sesuatu yang mulia, karena Islam datang untuk memuliakan para wanita, di mana sebelumnya wanita sangat dihinakan, wanita sangat dilecehkan,
Bahkan lambang kekuatan itu ada pada laki-laki dan lambang kelemahan itu ada pada wanita. Dalam sejarah akan tertulis ketika anak-anak perempuan mereka lahir, maka terlihatlah dari wajah mereka kesedihan yang mendalam, karena itu adalah lambang kehinaan dalam keluarga. Tapi kemudian Islam datang untuk mengangkat mereka. Islam datang untuk memuliakan mereka. Islam datang untuk memberikan peran-peran yang sangat luar biasa dan strategis di dalam tugas-tugasnya. Jadi ini yang pertama kali yang harus kita benahi, bahwa Islam adalah memuliakan para wanita dan menjaganya. Adapun peran apa yang paling penting di dalam Islam seorang wanita, maka di dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan satu hadis, dan hadis ini masyhur sekali, ya, di mana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dalam hal ini adalah suami, adalah punya tanggung jawab di dalam keluarganya, dan dia dimintakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatihi. Wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Wanita itu diberikan amanah, tugas, ya, pemimpin di dalam rumah suaminya, ya, di dalam rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Nah, dalam hadis Nabi ini jelas, ya, bahwa wanita itu peran utamanya adalah berada, tugas utamanya adalah dia memerankan diri di rumahnya sebagai seorang istri, sebagai seorang istri. Ini yang harus kita fahami. Sebagaimana, ya, peran-peran wanita sangat banyak, makanya akan sangat mudah bagi seorang wanita meninggalkan pekerjaan di luar rumahnya gara-gara atau dengan tujuan untuk menjaga amanah di rumahnya. Apa saja? Menjaga anak-anaknya, menjaga tugas-tugas utama terhadap suami, menjadikan, ya, rumahnya itu teratur, anak-anak yang terurus, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, inilah peran yang harus dihadirkan dalam setiap keluarga muslim. Dan kita sebagai orang beriman memahami hadis ini bahwa Islam bukan berarti mengekang wanita tidak boleh berkarya. Tidak. Tapi Islam datang ingin memposisikan Anda wanita mulia dengan peran sebagai seorang istri. Karena jelas, ya, fi baiti zawjiha. Ini juga sebuah isyarat bahwa sebaiknya kalau sudah menikah itu tinggal di rumah suaminya. Seorang wanita itu kalau menikah harus ikut suami. Ya, walaupun rumah suaminya ngontrak, enggak masalah. Tapi itu rumah suaminya. Nah, oleh karena itu ada sebuah pemahaman yang mesti kita dudukkan di awal sebelum nanti hal-hal lain akan terjadi. Apa dia? Sebuah pandangan bahwa wanita hebat itu adalah wanita yang berkarir di luar rumah. Ini sebuah kalimat yang mesti kita dudukkan di depan. Ya, bahwa Islam mengatakan wanita hebat itu adalah wanita yang memiliki tugas yang besar di rumahnya. Di cara pandang kita ini harus diluruskan dulu. Cara pandang yang benar adalah menempatkan wanita itu di rumah dengan tugas-tugas yang luar biasa. Makanya saya katakan kepada kaum muslimin dan muslimat, para ayah dimanapun berada, silahkan Anda ajarkan ilmu yang setinggi-tingginya kepada anak-anak perempuan kita. Tapi katakan kepada mereka bahwa tempat muliamu adalah di rumahmu.
kita putus mata rantai yang merusak tatanan Islam. Dan ketika kita berbicara tentang wanita di rumah, bukan berarti wanita ini dipersempit ruang lingkupnya, tidak. Tidak. Tapi Islam sangat memberikan peluang-peluang untuk berkarya dan memiliki penghasilan. Bukan berarti wanita harus tidak boleh, dan wanita tidak boleh bekerja dan begini. Islam sangat mempersulit, tidak. Islam sangat lapang. Makanya Islam itu agama yang sangat indah. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Termasuklah tempat wanita di dalam Islam itu sangat jelas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istri-istri Rasulullah SAW, Allah katakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian berada di rumah kalian. Jadi kalau kita berbicara tentang peran penting wanita, dia adalah sebagai seorang yang memiliki tugas besar, agung, mulia di dalam rumah suaminya. Baik, Masya Allah Ustaz. Ternyata peran wanita itu sangat urgent atau penting sekali dalam Islam, sudah diatur juga dalam Al-Quran Ustaz. Nah. Ini barangkali untuk semua muslimah yang menyimak kesempatan pagi hari ini podcast kita, agak didekatkan sedikit mic-nya nanti Ustaz, biar lebih jelas penjelasan kita nanti. Baik. Dari penjelasan Ustaz tadi, ternyata memang peran penting wanita dalam Islam sangat mendominasi sekali. Dan yang ingin kita tahu Ustaz, ternyata semua peran wanita itu juga nanti akan diminta pertanggungjawaban Ustaz, di akhirat nanti. Nah, tugas dominannya ini Ustaz, kalau tadi kan laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sementara wanita sendiri yang dominasi perannya ini di rumah tangga. Ini seperti apa Ustaz? Subhanallah, para wanita dimanapun berada, mari kita belajar kepada kitab suci kita, bahwa ternyata di antara tugas atau peran yang paling dominan di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Nah, kalau kita buka kitab suci kita akan mendapatkan beberapa tugas-tugas mulia wanita. Yang pertama, di antara tugas seorang wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran melalui kisah-kisah para wanita yang berada dalam Al-Quran, yang pertama adalah wanita sebagai istri. Jadi peran yang paling pertama, peran yang paling diberikan kepada wanita adalah peran sebagai seorang istri. Kita lihat kisah-kisah sebagai seorang istri di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali peran-peran yang Allah sebutkan, bagaimana istri Ibrahim alaihissalam yang memiliki peran yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, peran wanita itu yang kedua adalah di mana dia dipotret sebagai wanita seorang ibu. Setelah menikah, maka dia punya anak, dan peran yang dipotret oleh Al-Quran yang kedua adalah dengan potret sebagai tugas sebagai seorang ibu di rumah tangganya. Dan ini sangat banyak kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, yang ketiga, peran yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai seorang wanita secara secara pribadi. Wanita berarti dia belum menikah dan juga belum punya anak. Tapi sebagai seorang wanita muslimah, sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh seperti seorang yang diperankan oleh seorang wanita seperti saudarinya Musa alaihissalam. Dan peran yang keempat adalah peran sebagai wanita karir atau wanita sosial. Itu adalah seperti kisahnya Ratu Bilqis yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ternyata kalau ada yang bertanya bahwa peran apakah yang paling dominan bagi seorang wanita di dalam rumah tangga, ternyata adalah peran sebagai seorang istri. Tentu kita harus bicara apa hikmah di antara ini semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peran sebagai seorang istri itu yang paling banyak Allah sebutkan, ini menunjukkan bahwa hubungan antara dia dengan suami mesti hubungan terjalin dengan baik. Karena ketika hubungan suami istri terjalin dengan baik, maka sebagai peran untuk ibu akan mudah. Bisa dipahami ya?
ketika peran yang paling besar adalah peran sebagai seorang istri kepada suami, maka apabila hubungan harmonis, baik, clear antara dia dengan suaminya, maka peran kedua sebagai seorang ibu adalah sangat mudah dan sangat membantunya. Berarti di poin pertama dulu saya. Di poin pertama. Nah. Jadi kalau bertanya peran apa yang paling dominan, peran dia sebagai seorang istri. Ya, seperti mana yang kita sampaikan tadi. Nah. Bahwa tempat yang pertama, tempat yang paling mulia bagi seorang wanita di rumahnya. Karena dia mengemban peran yang sangat mulia pula. Nah, oleh karena itu, ketika peran dia dengan atau ketika hubungan dia dengan pasangannya baik, itu akan sangat mudah untuk memasuki peran yang kedua, yaitu sebagai seorang ibu. Nah, ada sebuah fenomena apabila peran istri dan peran sebagai ibu itu terkalahkan oleh peran sebagai wanita secara individu dan wanita secara sosial, maka inilah terjadi ya huru-hara dalam kehidupan kita, terjadi malapetaka yang sangat dahsyat. Ketika peran-peran sebagai wanita ini tergeser, ya tergerus, dan peran-peran sebagai seorang ibu juga sudah tidak diminati lagi. Nah. Bahkan banyak hari ini orang yang mendakwakan agar tidak punya anak. Nah. Menikah boleh, tapi nggak perlu punya anak. Ini tidak benar. Islam, bahkan Nabi menganjurkan kita untuk memiliki anak. Nah. Dan syariat Islam dalam pernikahan justru di antara maqasidnya adalah agar kita punya keturunan. Nah, ketika yang disayangkan ketika peran seorang istri dan ketika peran seorang ibu ini tidak berfungsi dengan baik, yang sibuk ya untuk mengurus diri, ya kesana kemari, pergi selfie misalnya, dan sibuk dengan urusan karir. Apabila urusan karir itu lebih besar dalam kehidupan dia, maka secara otomatis peran untuk suami akan mulai hilang. Dan apalagi peran sebagai seorang ibu juga akan mulai hilang. Nah, makanya Islam mengatur dengan secara rapi, dengan indah dan sangat luar biasa betapa Islam menempatkan wanita itu perannya sangat luar biasa. Jadi jangan dikira seorang wanita itu ketika disampaikan apa pekerjaan istri kamu, tidak ada. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Itu bukan berarti. Makanya subhanallah, bukan berarti wanita tidak punya tugas. Nah. Ya. Tugasnya sangat berat sekali di dalam Islam. Ya, sebelum kita berbicara hal-hal besar, maka bicara dulu apa yang ditugaskan di rumahnya sebagai seorang wanita. Inilah peran yang paling dominan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Silakan nanti para wanita muslimah mengumpulkan kisah-kisah wanita-wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan silakan untuk dipilah-pilih mana yang masuk kategori seorang istri, mana masuk yang kategori seorang ibu dan sebagai individu wanita muslimah, dan mana pula yang masuk kepada kategori wanita yang berkarir. Nah, maka kita akan temukan ternyata adalah yang paling besar adalah sebagai seorang istri. Nah, Masya Allah, ternyata ada 4 poin yang dominan yang sudah digambarkan tadi, Ustaz. Dan ternyata Ustaz, memang Islam juga mengatur wanita itu sebagai wanita karir atau wanita sosial, Ustaz. Nah. Ya. Barangkali pemikiran yang saat ini yang mengatakan wanita itu dikungkung, diikat oleh Islam dengan aturan-aturan yang ada, ternyata juga diatur dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, jika poin pertama sebagai istri, itu 3 poin berikutnya akan mengalir dengan sendirinya dan bisa dilakukan oleh wanita, Ustaz. Ini Masya Allah sekali. Dan untuk pembahasan yang tidak punya anak tadi sudah kita bahas di podcast sebelumnya, Ustaz, ya, di Child Free. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kalau memang wanita sebagai istri yang dominan yang dianjurkan dalam Al-Quran, tentu di dalam sebuah rumah tangga itu tidak layak sebenarnya kita mencontoh kalau bukan rumah tangga Rasulullah SAW. Dan istri beliau yang sangat luar biasa, banyak sekali istri beliau yang sangat luar biasa, itu mengatakan dari lisan, kalau tidak salah dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal kita tahu kalau rumah Rasul ya seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. Kenapa bisa seperti ini? Apa indikasinya, Ustaz? Kalau untuk pertama adalah rumah tangga Rasulullah SAW merupakan rumah tangga yang kita jadikan panutan dan tauladan, rumah tangga qudwah bagi umat ini.
Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya di dalam ayat di dalam kitab tafsirnya bahwa rumah tangga Rasulullah SAW merupakan rumah tangga teladan bagi kita, layak untuk kita berkaca, layak untuk kita mencontoh, dan layak untuk kita menggali bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang apa indikasi bahwa baiti jannati, kalau kita berkaca kepada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sangat banyak sekali. Bahwa rumah tangga yang pertama adalah rumah tangga yang ditatbikkan atau dipraktekkan di dalamnya adalah syariat Islam. Ya, rumah tangga yang di dalamnya ya dijalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang menegakkan tiang-tiang agama ini, seorang wanita pun berusaha untuk menjaga kesucian dirinya dan menjalankan tugas-tugas mulianya masing-masing, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mereka sudah dikurniai anak adalah amanah yang mesti dijaga, diajarkan pemahaman Islam yang benar, dijaga dari bentuk-bentuk kesyirikan, ya dilatih mereka untuk berbagai macam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, yang kedua, di mana wanita yang menjadi tempat kenyamanannya adalah rumah. Nah, ini dia. Ini salah satu indikasinya. Karena kalau kita melihat kepada rumah tangga Rasulullah SAW, maka istri-istri Nabi SAW ya memiliki tempat yang paling utama adalah rumah mereka. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Ahzab 33, Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Ini ayat yang menempatkan posisi dasar wanita. Ayat yang berbicara tentang posisi dasar seorang wanita adalah di rumahnya. Dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka memiliki peran yang sangat luar biasa. Makanya nanti kita akan bisa perluas bagaimana pula ya istri-istri Nabi SAW, apakah mereka memiliki life skill gitu ya? Apakah mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan? Iya. Ya, di rumah tangga Nabi kita SAW adalah rumah tangga yang sangat luar biasa di dalam menjalankan tugas-tugas. Yang ketiga, rumah tangga Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang saling memberikan kenyamanan dalam hidup. Artinya ketika Rasulullah SAW sebagai seorang suami, ya dia menjadi seorang qawwam yang luar biasa, yang bisa mengatur ya kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wanita-wanita yang patuh ya kepada suami atas segala apa yang telah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping itu rumah tangga yang indikasinya adalah rumah tangga yang senantiasa ya terucap di dalamnya ya kalimah-kalimah thayyibah. Ya sebagaimana baiti jannati itu adalah rumahku adalah surgaku. Di antara salah satu bentuk ciri surga di dalam surga yang diciptakan Allah adalah mereka mengucapkan ya kalimat assalam, ya kalimat yang mengucapkan keselamatan, doa, kedamaian, ya itu semua. Jadi kalau kita ingin berkaca bahwa rumah tangga saya adalah rumah tangga yang disifati baiti jannati, ya berarti ucapan-ucapan yang ada di dalam rumah tangga itu ya semuanya ucapan yang ucapan yang baik, ucapan yang terpuji, ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kan kalau kita lihat ya bagaimana anak-anak yang baik itu bisa hadir dalam rumah tangga kita. Sementara kesibukan-kesibukan wanita hari ini ia disibukkan oleh makan dan minum dan internetnya, gitu kan? Dan bagaimana hari ini anak-anak lahir menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah. Ya sementara ibunya tidak sabar duduk ya setengah jam untuk mendengarkan, menyimakkan ya setoran hafalan anaknya. Tapi dia bisa bersabar duduk berjam-jam dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan YouTube-nya. Ini yang bergeser hari ini. Makanya para wanita ummahat ya
para wanita muslimah yang hari ini Anda sudah bisa ditempatkan oleh suami Anda di rumah, tapi jangan pula sampai ya lalai. Jangan sampai tugas Anda di rumah ini terabaikan oleh ya makan, minum, internet, Facebook, Instagram. Ya, ini sangat jauh. Yang diinginkan oleh Islam, ketika Anda berada di rumah, perankan tugas Anda sebagai seorang ibu kepada anak-anak, perankan sebagai seorang istri kepada suami, dan ini harus dibagi, ditempatkan pada posisinya. Karena kalau tidak, itu tadi, sementara impian anaknya saleh, gitu kan, saleha, tapi dia disibukkan oleh makan, minum, dan internet. Dia menginginkan anak-anak yang hafidah, tapi dia tidak sabar untuk mendengarkan setoran hafalan anak atau menagih setoran anaknya, ya, barangkali hanya setengah jam. Tapi dia bisa bersabar dengan Facebooknya berjam-jam. Yang ketiga, bagaimana mungkin anak itu hadir dengan anak yang penuh dengan ketenangan, ya, sementara letupan-letupan ucapan di rumahnya sangat tinggi, ya, suara-suaranya sangat keras, ya, mungkin kepada suami atau mungkin kepada anaknya. Di bagaimana anak itu memiliki kepribadian yang kokoh, ya, memiliki kepercayaan diri, sementara dia senantiasa menjatuhkan kehormatan anaknya, ya, atau seperti misalnya ketika anaknya salah, itulah kamu, wah, itulah kamu, senantiasa berbuat sesuatu yang mama tidak suka. Menjatuhkan seperti itu tidak baik untuk kejiwaan seorang anak. Nah, bagaimana anak itu tumbuh dengan kerajinan, sementara ibunya sendiri ya malas-malasan. Tugas sebagai seorang ibu di rumah tidak terselesaikan dengan baik. Nah, inilah nasihat saya kepada seluruh kita kaum muslimin dan muslimat, bahwa ketika Anda sudah berada di rumah, maka perankan seperti apa yang dituntut oleh syariat, tunaikan tugas-tugas mulia itu. Nah, saya bisa. Jadi ternyata indikasi Baiti Jannati itu atau rumahku surgaku itu yang pertama adalah menerapkan syariat Islam. Kemudian di poin kedua ini sesuai dengan bahasan kita, Ustaz, bahwa sebenarnya wanita itu nyamannya tempatnya adalah di rumah, Ustaz. Jadi kalau misalnya rumahku surgaku, kalau wanitanya senang keluar berarti bidadarinya ada di rumah. Persis, bahwa di antara ciri-cirinya Baiti Jannati adalah wanita itu lebih betah di rumah. Nah, dan begitu pun laki-laki, kalau dia sudah bekerja, selesai bekerja, dia akan nyaman kembali sangat ke rumah, rindu untuk kembali ke rumah, dan sangat nyaman berada di rumah. Ya, siapa orang yang betah di luar berlama-lama? Karena surga itu bukan di luar, tapi di rumahnya. Persis, bahwa di antara ciri, ya, indikasi Baiti Jannati memang penghuninya, ya, baik itu istrinya, sangat betah di rumahnya, senang diri untuk berada di rumah. Begitupun suami, setelah dia menunaikan tugas mulia mencari nafkah, dia akan cepat-cepat pulang ke rumah dan sangat rindu untuk kembali ke rumah. Ini indikasi. Dan ini juga akan berefek nanti untuk generasi berikutnya. Sangat berefek untuk anak-anak, pendidikan anak-anaknya. Tapi Ustaz, barangkali poin berikutnya, Ustaz, dari bahasan kita ini, sesuai yang digambarkan tadi bahwa istri-istri Rasul itu kan banyak sekali, Ustaz. Nah, apakah memang istri-istri Rasulullah SAW ini cuma diam di rumah saja atau tidak mempunyai profesi lain, atau juga mempunyai profesi-profesi yang berbeda selain menunaikan tugas sebagai seorang istri? Baik, ini sangat menarik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa keluarga Rasulullah SAW merupakan keluarga teladan, keluarga yang sangat luar biasa untuk kita teladani dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, kalau kita melihat kepada istri-istri Rasulullah SAW, ya, ternyata memang mereka juga memiliki, ya, skill, keahlian-keahlian tertentu sehingga dia bisa menghasilkan uang. Dan Islam tidak pernah melarang wanita itu punya penghasilan. Islam tidak pernah melarang wanita itu punya karya. Tidak. Sangat terbuka bagi seorang wanita. Jadi pemikiran yang salah selama ini. Pemikiran yang salah. Kalau di rumah saya punya uang apa, gitu kan? Menghasilkan apa? Menghasilkan apa begitu? Dan untuk apa pula saya harus tinggi-tinggi sekolah? Saya sudah sampai pada puncak dalam proses pendidikan, terus saya harus di rumah.
Nah, ini yang harus kita benarkan seperti yang kita sebut di awal, Nah, bahwa cara pandang bahwa wanita hebat itu adalah wanita yang punya karir di luar rumah sana. Tapi kita harus dudukkan bahwa wanita hebat itu adalah wanita yang memiliki cara pandang bahwa wanita yang benar adalah wanita yang memiliki tugas yang besar di rumah. Baik, sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa apakah tugas wanita ya atau tugas atau profesi-profesi atau skill-skill dari istri Nabi SAW agar bisa kita ambil ibrah. nah, Baik, yang pertama istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai seorang pedagang yang handal ya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa, yang mensupport dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan ya ketika berbicara tentang Khadijah, dialah orang yang pertama kali yang menghiburku dengan hartanya di dalam dakwah ini. Bagaimana ia bisa lupakan itu? Ya di saat Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa ada kecemburuan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam karena Nabi senantiasa menyebut nama Khadijah. Ya, Nabi SAW sebutkan itu bahwa dialah wanita yang menghiburku dengan hartanya. Nah, berdagang dibolehkan bagi seorang wanita itu memiliki skill dalam berdagang, sangat dibolehkan karena istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu ia memiliki perdagangan yang sangat luar biasa dan bahkan memiliki karyawan-karyawan ya, dengan penghasilan yang sangat luar biasa. Ini juga mengatakan atau membantah bahwa membilang wanita itu tidak boleh berusaha atau berdagang. Ternyata Khadijah radhiyallahu taala anha pedagang. Tapi ada satu poin yang penting, saudara ya. Ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 6 orang anak, tapi Khadijah memberikan amanah perdagangan yang besar itu kepada suaminya yang hebat juga, Rasulullah SAW. Rasulullah seorang pedagang yang handal dengan kemahirannya, dengan akhlak yang mulia dan kejujurannya, maka diserahkan ke suaminya. Karena dia paham bahwa tugas seorang wanita sangat besar. Bahkan 6 anak itu bukan ringan untuk diurus ya. Ya, bukan ringan itu. Zaman sekarang 2 aja. Zaman sekarang 2 saja sudah. Ini 6 anak, makanya subhanallah Khadijah menyerahkan urusan dagangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melihat kepada Aisyah misalnya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Aisyah ini subhanallah skillnya luar biasa. Pertama adalah sebagai seorang ya guru ya, ahli ilmu. Ya karena seorang wanita yang cerdas ya, yang memiliki kekuatan hafalan dan bahkan wanita cerdas, wanita yang berilmu di zamannya. Sampai-sampai Imam Al-Zuhri mengatakan demikian bahwa jika dikumpulkan ilmu-ilmu wanita di zaman itu maka tidak akan bisa mencapai kedudukan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah menjadi guru ya setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang ahli ilmu yang menyebarkan ilmu setelah wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita seperti yang dikatakan oleh salah seorang pakar pendidikan zaman sekarang, ada seperti Adnan Baharith ya, seorang pakar pendidikan dari Ummul Qura, mengatakan bahwa di antara profesi yang sangat dekat dengan fitrah wanita itu adalah guru. Seorang profesi yang sangat dekat dengan fitrah wanita adalah seorang guru, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang pertama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha juga memiliki keahlian di bidang ilmu nasab. Ini tidak heran. Karena memang ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga memiliki keahlian di bidang ini. Makanya ketika Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak heran jika engkau memiliki ilmu tentang aku tidak heran jika engkau memiliki banyak ilmu karena engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga tidak heran ketika engkau memiliki keahlian di bidang nasab karena engkau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Tapi ini yang menarik, Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki satu skill di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Dan itu ditulis. Sehingga Urwah bertanya kepada beliau, dari mana ilmu ini? Nah, ternyata rahasianya ada.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat Nabi alaihi salatu wassalam di masa-masa sakit menjelang meninggal beliau, itu semua orang datang dari berbagai penjuru, ya, dunia datang membawa obat-obat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan ini obat untuk ini obat untuk ini, sehingga Aisyah menghafal jenis-jenis obat itu. Dan ini juga salah satu skill yang juga harus dimiliki oleh wanita-wanita hari ini, di mana ranah-ranah yang seharusnya wanita harus kuasai. Ya. Di mana bidang-bidang yang itu dipegang oleh wanita, pegang, tidak masalah. Tapi satu syarat, jangan lupa peran utamanya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu di rumahnya. Ini ada lagi istri Nabi SAW seperti Zainab binti Jahsh. Bahkan Aisyah sangat memuji beliau ini. Dia berkarya dengan kehebatan, dia punya skill. Di antara skillnya apa? Zainab binti Jahsh ini wanita yang ahli dalam menyama. Ada kulit-kulit itu disama, itu keahliannya. Bahkan di antara profesinya adalah dia sebagai wanita yang memiliki usaha minyak wangi. Ini boleh, silakan para wanita, ya, Anda boleh mempunyai penghasilan, Anda boleh punya penghasilan, tapi tidak mesti harus meninggalkan rumah. Apalagi hari ini, alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi, Anda bisa, ya, Anda bisa bekerja dari rumah, bekerja dari rumah, menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi satu poin yang saya ingatkan, ketika Anda sudah berada di rumah, jangan hanya memperhatikan pelanggan di luar rumah, tapi juga ada pelanggan Anda di dalam rumah itu. Ya, pelanggan, ya, istri, ya, suami dan istri itu adalah orang yang terdekat yang harus dilayani dan harus diberikan haknya. Ya, inilah kalau kita berbicara tentang skill istri-istri Nabi kita SAW. Dan bahkan Aisyah juga mengatakan bahwa dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah itu kan salah satu wanita yang mana membayar hutang puasa di tahun kemarin itu harus dibayar kapan? Di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Karena dia mengatakan bahwa karena dia mendampingi kedudukan dia di sisi Rasulullah SAW, sibuk. Dan ini peran yang paling utama bagi seorang wanita, dan istri-istri lain juga demikian. Ya, bahkan ketika Nabi kita SAW pergi berperang, bahkan diundi nama siapa yang keluar, maka dia berangkat. Ini peran apa? Peran menemani suami. Jadi para wanita muslimah, ya, jihad Anda adalah di rumah Anda. Jihad Anda adalah di rumah Anda. Jangan dikira memberikan pelayanan kepada suami itu sesuatu yang sia-sia, tidak. Tetapi Anda memiliki kedudukan yang sangat mulia dan memiliki peran yang sangat luar biasa. Bahkan itu adalah kedudukan yang menyamai jihad, ya, kaumnya laki-laki. Saya katakan sebuah hadis, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana ada salah seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kami kaum wanita ini, ya, kalau melihat kepada kaum laki-laki sangat luar biasa. Mereka bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jihad itu pahalanya luar biasa. Tapi kami, ya, adakah jalan gitu yang bisa kami lakukan sampai kami bisa menyamai kaum laki-laki di dalam kebaikan? Masya Allah, Ustaz, ya. Luar biasa semangatnya. Kecemburuan terhadap amal baik, Ustaz, ya. Luar biasa. Wanita-wanita zaman dulu begitu. Ya, memandang bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala lebihkan kaum laki-laki di sisi lain, kenapa kami tidak bisa? Kenapa kami tidak bisa? Ini jihad-jihadnya berbeda-beda. Ya, jihad laki-laki ketika apalagi seorang pemimpin untuk menyerukan jihad, maka dia wajib untuk ikut. Tapi kemudian ketika wanita ini datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, adakah amalan yang bisa kami, ya, menyamai kaum laki-laki di dalam pahala? Maka Nabi SAW mengatakan bahwa keberadaan kalian di rumah kalian dengan tugas yang besar dan mulia itu, ya, akan menyamai kedudukan para mujahidin fisabilillah. Di jihad wanita itu di mana?
di rumahnya dengan mendidik anaknya, mendidik keluarganya, menjaga harta suaminya, menjaga amanah kesucian dirinya, dan menghadirkan, menyiapkan anak-anak untuk para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Masya Allah. Ternyata profesi istri-istri Rasul itu bukan hanya sekedar menjadi ibu di rumah tangga, ternyata banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Saya seperti Aisyah tadi punya keahlian juga di bidang kesehatan. Betul. Dan Hafsah juga banyak juga keahliannya. Yang menjadi poin berikutnya Ustadz, kalau memang menarik dari kata Ustadz tadi, kalau perempuan itu jihadnya di rumah Ustadz, berarti kalau jihad itu kan adalah ibadah tertinggi Ustadz ya, bahkan itu dinilai dengan surga. Betul. Apakah perempuan juga akan dinilai seperti itu ketika berjihad di rumah tangga, dan apakah memang itu posisi terbesarnya dalam rumah tangga ini? Betul. Apa, Ustadz? Bahkan Ummu Salamah juga bertanya kepada Rasulullah SAW ketika ada semacam sedikit ada sedikit perasaan para laki-laki itu berperang, kami tidak berperang, dan kami mendapatkan separuh waris. Cemburu Ustaz. Ada sedikit kecemburuan. Tapi begitu Allah katakan wala tatamannau ma fadlallah, gitu. Jangan kalian yang berangan-angan terhadap apa yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Posisikan diri kalian di posisi yang benar. Waqarna fi buyutikunna. Tempat dasar utama kalian di rumah. Dan jihad kalian di rumah kalian. Jihad kalian menjaga benteng kalian, menjaga rumah tangga kalian. Makanya kalau kita merujuk kepada al-usrah itu ya, usrah itu kan kalau bahasa kitanya keluarga. Kalau kita merujuk kepada asli bahasa Arab, usrah itu mengandung al-quwwah, jadi bermakna kekuatan. Makanya rumah tangga itu harusnya kuat, kekuatan di bidang akidah, kekuatan di akhlak, kekuatan di ibadahnya kuat. Dan usrah itu di dalam makna bahasa Indonesia, ada dalam makna bahasa Arab juga disebut dengan adri'ul hasina, benteng yang kuat. Di rumah itu benteng, sebagai benteng. Maka peran wanita itu untuk menjaga benteng. Kembalilah ke rumahnya, kembalilah ke bentengnya. Dan kalau benteng kita rapuh, bagaimana kita bisa bertahan dari musuh? Tapi tetap juga berarti perang Ustaz ya, karena menjaga benteng tadi. Benteng, tetap juga bisa berjihad. Itu ada rumah tangganya. Menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya, menjaga pendidikan. Makanya kata ungkapan di antara para ulama kita, al-ummu madrasatul ula ya. Ibu itu adalah tempat sekolah, lembaga pertama bagi anak-anak. Senada dengan fitrah profesi yang paling dekat sebagai fitrah paling wanita yang paling dekat itu guru. Itu guru ya. Makanya ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ibu itu adalah lembaga pertama bagi anak kita ya, lembaga pertamanya bagi anak kita. Makanya ketika kita menyiapkan wanita-wanita, berarti kita telah menyiapkan generasi hebat di masa yang akan datang. Jadi kalau musuh-musuh Islam tahu untuk menghancurkan Islam itu gampang, bukan dengan angkat senjata, bukan dengan berperang, tapi hancurkan wanita-wanitanya. Kalau wanita hancur, hancur generasi ini. Tapi kalau wanita dijaga, dididik, dibina dengan baik, diperhatikan, maka berarti kita telah berusaha ya menyusun batu bata peradaban dalam kejayaan Islam, insyaallah. Masya Allah. Ternyata memang luar biasa peran wanita ini di dalam rumah tangga. Luar biasa memang. Nah Ustaz, kemudian kita bawa ke zaman kita sekarang Ustaz, sesuai dengan tema. Apakah dengan adanya wanita yang berprofesi di luar atau melakukan aktivitas di luar, itu ada kaidah-kaidah Islam yang mengatur tentang wanita tersebut Ustaz, dengan aktivitasnya di luar ini? Ini seperti apa Ustaz? Betul. Subhanallah, ada ditulis oleh para ulama kita, diantaranya adalah Adnan Baharis tadi, seorang pakar pendidikan di zaman kini, di zaman sekarang. Beliau menulis di antara aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang wanita ketika dia harus bekerja. Kalau laki-laki bekerja itu ijbari, ilzami. Memang tugas Anda sebagai laki-laki bekerja, wajib. Tapi wanita tidak wajib. Ibaratnya hari ini sangat mudah sekali wanita itu. Ya cukup di rumah, terima. Kalau cukup, syukur. Kalau kurang, minta tambah.
Begitu, karena memang tugas Anda di rumah, gitu kan? Kalau cukup syukuri, kalau tidak cukup minta tambah, karena nggak cukup. Islam mengatur begitu. Ya, makanya ketika Anda harus bekerja, ada beberapa norma-norma yang harus diperhatikan. Yang pertama, saya ingin sampaikan ad-dawabit al-usariyah li tasghilin nisa, yang terkait dengan norma-norma keluarga. Dipandang dari sisi keluarga, apa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah himayatu usarin nisa al-amilat minat tafakuk. Jadi kalaupun harus dia bekerja, maka wanita ini ya, dia harus dijaga keluarga ini ya, dijaga keluarga ini jangan sampai retak. Karena ini akan menyebabkan nanti perpecahan rumah tangga itu begitu. Ketika dia sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaan di rumah tangganya, maka dia harus paham, andai anti ya, sebagai wanita muslim bekerja, harus bekerja dengan tujuan untuk membantu ekonomi keluarga, maka yang mesti diingat, jangan sampai ya terjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, Ya, harus dijaga betul, jangan sampai terjadi. Karena ketika seorang wanita bekerja, punya penghasilan, kemudian dia mulai memiliki sifat, apalagi dia mengatakan aku bisa hidup tanpa dirimu, bahkan aku punya gaji lebih besar dari gajimu, ini bahaya. Ini akan menjadi unsur terbesar terjadinya perpecahan. Makanya Islam di saat menyuruh laki-laki bekerja, memberikan nafkah, itu tidak hanya sekedar beri nafkah, tetapi di situ ada unsur qawwam, unsur sebagai pemimpin, tegak di dalam rumah tangganya, memang dialah pemimpinnya. Di antara hikmah nafkah yang diberikan kepada seorang wanita oleh suami, itu adalah menjadi perekat dia dengan istrinya. Istri sayang kepada suami, istri perhatian kepada suami. Di situ hikmahnya Islam. Anda disuruh bekerja, memberikan nafkah kepada keluarga agar istrimu bisa menghargaimu. Ya. Di saat wanita sudah keluar rumah dengan semangat bahwa laki-laki bekerja, kami harus bekerja. Laki-laki punya penghasilan, kami harus punya penghasilan. Ini yang jadi masalah. Kalaupun anti harus bekerja, kalaupun saudari harus bekerja, maka rumah tangga ini harus dijaga, jangan sampai retak. Itu yang pertama. Yang kedua, ri'ayatun nisa al-amilat liqawamatil azwaj minal ikhtilal. Nah ini, jangan sampai bekerjanya wanita di luar rumah itu mengurangi kawamanya seorang pemimpin di rumahnya. Dia sedikit akan mulai itu. Apabila seorang wanita pulang ke rumah, ingat, saya sampaikan kalimat ini kepada siapapun yang memiliki tugas di luar rumahnya, sangat banyak, atau bahkan mungkin dia sebagai seorang public figure atau sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah instansi. Ingat, ketika Anda pulang sore hari ke rumah, di saat Anda membuka pintu rumah, ucapkan salam. Anda sebagai seorang istri bagi seorang suami, Anda sebagai seorang ibu bagi anak-anak. Hilangkan seluruh pangkat jabatan yang ada di luar sana. Ketika suami pulang juga di sore hari, ya, ingin menyapa, wahai istriku, ambilkan air minum atau buatkan teh hangat. Maka ingat, itu panggilan suamimu, bukan panggilan atasanmu, atau bukan panggilan ya karyawanmu, bukan. Tetapi dia adalah panggilan suamimu yang wajib hukumnya untuk ditaati. Bukankah ciri wanita yang saleh itu, kata Nabi SAW, ya, ata'atka idza amarta, dia taat kepada perintahmu. Jadi wanita siapapun yang berkarir, bekerja di luar rumah, di saat pintu rumah ya dibuka dan masuk, Anda sebagai seorang istri bagi suami, dan Anda sebagai seorang ibu bagi anak-anak. Anak-anak Anda menyapa, wahai bunda, ya, dipeluknya di sore hari ketika Anda pulang, ya, diciumnya Anda, bahkan dia mungkin minta gendong,
padahal Anda memiliki tugas yang berat di kantor. Mungkin ada PR-PR yang belum terselesaikan, tugas-tugas yang belum rampung. Banyak PR-PR yang harus dikejar. Apalagi pemeriksaan-pemeriksaan di kantor, beban pikiran banyak, tertekan, jiwa ini terasa sempit. Jangan sampai Anda di saat anak-anak itu ingin dicium, dipeluk, bahkan ingin digendong, udah sana, bunda lagi capek, bunda lagi banyak masalah di kantor. Jangan, buang itu. Kalau Anda tidak bisa menjaga hal-hal seperti itu, sebaiknya Anda pulang saja ke rumah. Sebaiknya Anda kembali saja ke rumah. Jadi saja seorang ibu, karena itu perintah syariat. Anda tidak dituntut untuk bekerja, Anda tidak dituntut untuk mencari nafkah. Yang dituntut mencari nafkah adalah suamimu. Selama adab-adab itu tidak bisa dijaga, adab kepada suami, karena kelelahan bekerja satu hari, suntuk bekerja, ya, kasih sayang kepada anak sudah mulai hilang karena pekerjaan, maka ini sebaiknya Anda pulang saja ke rumah, karena ada amanah besar yang Allah titipkan pada pundak Anda. Tapi yang ketiga, ketika seorang wanita harus bekerja, maka itu harus dijaga al-muhafadha ala salamatil aulad, al-muhafadha ala salamati awladin nisa al-amilat min al-inhiraf. Ini harus terjaga, anak-anak dia ini harus betul-betul terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Karena perhatian seorang ibu sudah pasti akan berkurang. Terbagi sudah. Dia akan terbagi kepada pekerjaan. Perhatian kepada anak akan mulai berkurang. Apakah di dalam Islam seorang wanita yang beriman kepada Allah, tanyakan kepada fitrahnya, apakah Anda merasa bahwa pekerjaan itu lebih mulia, lebih besar, lebih penting daripada anak kita? Anak itu aset termahal kita. Dia bukan hanya di dunia manfaatnya, bahkan di saat Anda sudah berada di bawah tanah sana, lantunan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah akan sangat berguna. Ingat itu. Jangan sampai hanya kekayaan, kemudian penghasilan, itu semua akan menyilaukan mata kita dan akan menghilangkan peran-peran utama kita. Nabi SAW menyebutkan bahwa anak adalah keindahan. Anak yang saleh itu adalah bunga kehidupan kita. Anak yang saleh adalah bunga kehidupan kita. Maka saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, setidaknya ada 4 doa yang harus kita ulang-ulang untuk mendambakan generasi yang saleh dan salihah. Yang pertama adalah doa Rabbi habli minas salihin. Yang kedua adalah doa Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga adalah doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang keempat adalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita yakin anak-anak tidak akan hadir begitu saja. Anak-anak yang saleh dan saleh tidak akan hadir begitu saja. Tetapi kita yakin ada kekuatan doa yang ikhlas yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Allah, itu akan memberikan pengaruh besar terhadap kesolehan anak-anak kita. Masya Allah, ternyata untuk kaidah-kaidah Islam itu juga diatur tentang wanita yang barangkali saja memang harus bekerja atau beraktivitas di luar, dan sedemikian ketatnya aturan Islam, jika itu tidak bisa dipenuhi, memang sesuai yang dianjurkan lebih baik di rumah, Ustaz, ya. Ada beberapa kaidah lagi, di antaranya adalah salamatu mu'addalati khusubatin nisa al-amilat min al-ikhtilaf. Jadi jangan sampai bahwa wanita-wanita bekerja itu akan kurang dari sisi kesuburan. Karena wanita yang sibuk itu akan terpengaruh, ada pengaruh terhadap kesuburannya. Ya, sulit hamil, bekerja, saya sarankan Anda ke rumah saja. Karena butuh seorang wanita itu istirahat. Kalau dia sudah bekerja dengan kesibukan bahkan sampai lembur, itu akan sangat
akan sangat rentan dia untuk sulit hamil. Ya, yang berikutnya tajannub an-nisa al-amilat azmatu sira'il adwar al-ijtimaiyah. Jadi menjauhkan wanita-wanita yang bekerja ini dari krisis pertikaian peran sosial. Ini memang harus kita jauhkan bahwa wanita itu memang peran utamanya di rumah. Jadi jangan sampai mengatakan karir wanita sama dengan laki-laki. Enggak. Di peran-peran sosial misalnya itu mesti ada gitu perbedaan. Ya kita yakin. Ya bukan berarti sekali lagi ini mengecilkan hak Islam, hak seorang wanita Islam, tidak. Justru Islam sayang kepada wanita. Makanya kenapa di dalam wilayah-wilayah kepemimpinan Islam ya, wilayah-wilayah kubra, itu kenapa laki-laki harus menjadi pemimpin? Karena di antara hikmahnya bahwa wanita itu ada masa-masa dia tidak stabil emosinya. Di saat dia haid, ya, di saat dia datang bulannya, cuti bulanan, itu kondisi kejiwaan tidak stabil, dan itu dibahas oleh para ulama. Makanya Islam kenapa harus laki-laki menjadi pemimpin, salah satunya itu hikmahnya, karena Allah lebihkan pada kaum laki-laki itu adalah akalnya, ya kan, sebagaimana Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah lebihkan laki-laki itu dari wanita tiga. Yang pertama adalah Allah lebihkan dari sisi akal. Bukan berarti wanita tidak berakal, tidak, jauh sekali pemahaman itu. Allah berikan kepada fitrah laki-laki itu senantiasa mendahulukan ya dalam menimbang sesuatu itu ditimbang dengan akal. Tapi wanita biasa menimbang dengan perasaan. Yang kedua, laki-laki itu Allah lebihkan dari sisi fisik, lebih kuat fisiknya dari wanita. Itu muttafaq itu, bahwa laki-laki memang jauh lebih kuat, kokoh. Maka itu didik anak laki-laki kita dari sisi fisiknya, latih dia ketangkasan, latih dia agar anak ini laki-laki fisiknya juga kuat. Yang ketiga, Allah lebihkan laki-laki dari sisi keberanian. Laki-laki mesti harus berani daripada wanita. Karenanya disinilah Islam memberikan amanah wilayah kepemimpinan itu kepada kaum laki-laki. Karena Allah lebihkan dari sisi akalnya, Allah lebihkan dari sisi fisiknya, Allah lebihkan dari sisi keberaniannya. Maka didik anak laki-laki kita pada tiga ini. Tanamkan kepada mereka agar senantiasa ya menanamkan kecerdasan, ya, menumbuhkan akal anak kita, dibina dan dididik terus. Yang kedua, bina keberaniannya, ya, bina juga ketangkasan fisiknya. Baik, Masya Allah Ustaz, dari penyampaian tadi Ustaz ya, untuk kaedah Islam yang sudah mengatur bagaimana perempuan yang memang jika harus terpaksa untuk beraktivitas di luar, dan sebaiknya kalau memang kaidah itu tidak terpenuhi, sebaiknya memang di rumah saja. Karena memang sesuai yang Ustaz ungkapkan tadi bahwa yang wajib yang bekerja itu adalah laki-laki, ya, bukan perempuan. Perempuan hanya sekedar membantu saja. Nah Ustaz, mungkin terakhir, karena lebih kurang 1 jam ke depan, hampir 1 jam kita berbincang di podcast kita pagi hari ini mengenai wanita yang memang untuk rumah-rumah mereka sesuai anjuran Al-Quran. Apa nih Ustaz, nasihat Ustaz agar memang wanita-wanita kita zaman ini, khususnya muslimah yang mendengarkan podcast kita di pagi hari ini, memang lebih nyaman di rumah mereka, kalaupun memang harus beraktivitas membantu suami Ustaz. Nah, baik, sebelum saya akan menyampaikan khulasa bahwa ada dawabit yang lain, ya, selain daripada norma-norma keluarga yang harus diperhatikan. Ada juga norma-norma akhlak yang harus kita perhatikan. Ada juga norma-norma sosial juga harus diperhatikan. Ada norma-norma kesehatan yang harus diperhatikan. Dan ada juga norma-norma ilmu yang langka. Nanti itu ada pembahasan di lain waktu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita. Namun pada kesempatan yang sangat berkah ini, insya Allah saya ingin menyampaikan kepada seluruh kaum wanita dan kepada seluruh para keluarga muslim, khususnya para ayah. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa wanita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Islam. Wanita dihargai dan diberikan posisi di dalam Islam,
Islam tidak mengekang, Islam tidak menyempitkan ruang wanita, tapi kemudian Islam mengatur agar Anda memiliki posisi yang benar, yaitu di rumahnya. Yang kedua, para ayah silakan Anda didik anak-anak Anda, anak-anak perempuan Anda dengan ilmu yang setinggi-tingginya, dengan keahlian-keahlian di bidangnya, tapi tanamkan kepada anak-anak Anda bahwa tempatmu yang paling mulia adalah rumahmu dan nanti rumah suamimu. Silakan diajarkan berbagai macam ilmu, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa kemuliaan wanita itu adalah di dalam menjaga benteng rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, bahwa jika seandainya para wanita muslimah harus bekerja, maka perhatikanlah adab-adab dan norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku dalam syariat. Jika seandainya keluarga harus korban, anak tidak teratur, suami terabaikan, dan rumah tangga mulai retak dan bahkan mungkin terjadi banyak masalah, maka Anda harus kembali ke rumah, karena Allah telah memposisikan bahwa wanita mulia di antara cirinya adalah betah dan senang di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluarga yang luar biasa di dalam menjalankan syariat. Allah berikan taufik dan Allah berikan karunia kepada kita agar bisa mampu untuk mengembalikan fungsi kita masing-masing, menempatkan tugas dan tanggung jawabnya di tempat yang pas, yaitu suami harus bekerja mencari nafkah dan istri harus berusaha menjaga amanah di dalam rumahnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk bincang-bincang kita dan ilmunya serta nasihatnya untuk pagi hari ini Ustaz mengenai tema kita Woman for Home, wanita untuk rumah-rumah mereka. Jadi wanita yang memang dimuliakan sekali oleh Islam, tempatnya adalah memang di rumah tertutupi Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk antum semua, khususnya muslimah yang mendengarkan podcast kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin lain waktu kita akan berbincang lagi bersama Ustaz dengan tema yang berbeda, mungkin dengan tema wanita juga, tapi dalam poin yang berbeda insyaallah. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.